Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membahas salah satu pesepak bola yang bernama Andrés Escobar. Dan kasus ini aku bahas setelah menerima request dari kalian. Jadi kita langsung aja ya. Andrés Escobar lahir di Medellin, Kolombia pada tanggal 13 Maret tahun 1967. Ayahnya bernama Dario Escobar yang merupakan seorang bankir. Ibunya bernama Beatriz Saldarriaga. Dan dia mempunyai saudara laki-laki yang bernama Santiago Escobar. Andrés dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Dia juga bersekolah di Caliago Calasanz dan lulus dari Institut Conrado González. Dia juga seorang Katolik yang taat dan rajin menghadiri acara gereja hingga ibunya meninggal di usia 52 tahun. Di usianya yang masih muda, Andrés mencoba mengikuti berbagai kompetisi sepak bola di tingkat sekolah, hingga akhirnya dia menjadi pemain sepak bola profesional. Tidak hanya Andrés, saudaranya Santiago juga mengikuti jejak saudaranya itu menjadi pemain sepak bola. Pada tanggal 30 Maret tahun 1988, Andrés Escobar memulai debutnya dengan bergabung di tim nasional Kolombia. Mereka bahkan menang dengan skor 3-0 melawan Kanada. Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya, Andrés mengikuti kompetisi internasional di Rose Cup, di mana dia mencetak gol pertamanya melawan Inggris. Andrés Escobar juga dikenal dengan julukan El Caballero de Football atau dalam bahasa Inggris The Gentleman of Football. Julukan ini didapatnya karena gaya bermainnya yang elegan, tenang, dan bersih di lapangan. Dia juga biasa dipanggil The Immortal Number 2 karena Andrés menggunakan nomor punggung 2. Selain itu, dia juga bermain untuk Atlético Nacional yang merupakan klub Kolombia dan klub Swiss Young Boys. Dia bahkan ikut membantu Nacional memenangkan Copa Libertadores tahun 1989. Ketika Andrés Escobar berusia 22 tahun, dia memainkan 4 pertandingan di Copa America tahun 1989, tapi mereka harus tersingkir di babak pertama turnamen. Andrés juga bermain di kualifikasi Piala Dunia FIFA tahun 1990. Pada tahun yang sama, mereka bahkan menjadi pemenang grup kedua, tetapi harus memainkan playoff interkontinental karena memiliki rekor terburuk di antara para juara grup. Kolombia menang dengan 1-0 dan lolos ke Piala Dunia FIFA tahun 1990. Andrés Escobar memainkan semua pertandingan selama Piala Dunia. Mereka bahkan bisa mencapai babak 16 di mana dia tersingkir dengan kekalahan 2-1 melawan Kamerun, Afrika. Selain karirnya di sepak bola, Andrés Escobar juga sudah memiliki tunangan, seorang dokter gigi yang bernama Pamela Cascardo. Bahkan setelah bersama selama 5 tahun, mereka akhirnya memutuskan akan menikah pada tahun 1994. Tapi sebelum pernikahan itu dimulai, Andrés Escobar ikut bertanding dalam Piala Dunia 1994. Dan untuk pertama kalinya, pada tahun 1994, Amerika Serikat menjadi tuan rumah untuk pertandingan Piala Dunia dan memulai perayaan pada tanggal 17 Juni tahun 1994. Keesokan harinya, tim dari Kolombia beserta Andrés Escobar yang merupakan kapten tim mulai bertanding. Bagian dari grup A bersama Amerika Serikat, Swiss, dan Rumania. Pertandingan ini rupanya membuat para penggemar menaruh harapan yang tinggi pada tim Kolombia karena mereka hanya kalah 1 kali dalam 26 pertandingan menjelang Piala Dunia dan hanya menyerah 2 gol di babak kualifikasi. Tapi ketika tim Kolombia bertanding melawan Rumania di Stadion Rose Bowl di Pasadena, California, mereka kalah dengan skor 3-1. Jadi pertandingan mereka dengan tim Amerika nantinya harus dimenangkan. Sementara itu, tim Amerika telah bertanding melawan Swiss dengan hasil imbang yaitu 1-1. Jadi saat itu, 2 tim teratas dari masing-masing dari 6 grup maju ke babak sistem gugur. Jadi ini adalah kemenangan yang harus dilakukan oleh tim Kolombia yang sudah berada di urutan terakhir setelah hari pertama pertandingan grup A. Pertandingan dengan tim Amerika Serikat merupakan pertandingan grup kedua tim Kolombia. Tapi dalam pertandingan, pada menit ke-34 babak pertama, untuk memblokir umpan silang dari gelandang John Harkes, pemain Amerika, Andrés secara tidak sengaja membelokkan bola ke gawangnya sendiri hingga disebut dengan insiden gol bunuh diri, dan memberikan kemenangan pada tim Amerika Serikat menjadi 1-0 dan akhirnya menang dengan 2-1. Tim Kolombia memang mampu memenangkan pertandingan ketiga mereka di Piala Dunia dengan kemenangan 2-0 atas Swiss. Tetapi dengan Rumania mengalahkan Amerika Serikat, Kolombia menjadi tersingkir.
Andres Escobar sebenarnya menjadi bek sepanjang dia bermain sepak bola. Jadi sebenarnya bukan tugasnya untuk mencetak gol. Jadi bek atau pemertahan atau pemain belakang memiliki posisi di belakang para gelandang dan bertugas membantu pertahanan tim bersama sang penjaga gawang. Setelah mereka tersingkir dari pertandingan tersebut, mereka kembali ke negaranya untuk melanjutkan hidup mereka. Tapi orang-orang terdekat meminta mereka untuk bersembunyi sementara waktu karena para penggemar merasa kecewa dengan kekalahan itu. Andres Escobar lalu menulis permintaan maaf kepada semua penggemar Kolombia yang dimuat di El Tiempo, sebuah surat kabar di Bogota. Dia mengatakan, hidup tak berhenti di sini, kita harus terus berjalan. Hidup tak boleh berhenti di sini. Tak peduli seberapa sulit, kita harus bangkit. Kita cuma punya dua pilihan, membiarkan kemarahan melumpuhkan kita dan kekerasan berlanjut, atau kita menaklukkannya dan mencoba yang terbaik untuk membantu orang lain. Itu pilihan kita. Mari kita menjaga rasa hormat. Salam terhangatku untuk semuanya. Ini sudah menjadi pengalaman yang paling menakjubkan dan langka. Kita akan berjumpa lagi segera, karena hidup tak berhenti di sini. Pada tanggal 1 Juli tahun 1994 malam, Andres Escobar pergi bersama teman-temannya mengunjungi beberapa bar di kampung halaman mereka di Medellin. Hingga mereka tiba di salah satu klub malam di El Indio, tapi setelah larut malam, mereka kemudian berpisah. Sekitar jam 2:30 dan jam 3 pagi, jadi Andres sendirian berada di dalam mobilnya di tempat parkir. Tiba-tiba ada 3 orang pria yang datang mendekatinya. Dan mereka terlihat seperti berdebat mengenai insiden gol bunuh diri yang dilakukan Andres. Mereka lalu mengeluarkan pistol dan menembak Andres Escobar sebanyak 6 kali dengan pistol kaliber 38-nya sambil berteriak gol untuk setiap tembakan. Mereka kemudian pergi dengan mobilnya sementara Andres Escobar lalu dilarikan ke rumah sakit. Namun tidak lama setelah tiba di rumah sakit, dia meninggal. Pemakaman Andres Escobar dihadiri oleh lebih dari 120.000 orang dan juga mendorong beberapa pemain untuk mundur dari tim nasional Kolombia dan juga mereka menjadi pensiun. Setelah kejadian itu, atas informasi yang didapatkan polisi dari saksi yang diduga menjadi pelaku penembakan yaitu Humberto Castro Munoz, Santiago Gelon, dan saudaranya Pedro David. Tapi mereka membuat alibi dengan sengaja meninggalkan kendaraannya di dekat Bandara Jose Maria Cordova. Lalu beberapa jam kemudian, mereka melaporkan dugaan perampokan mobil dan juga penculikan. Tapi pihak berwenang mengetahui bahwa itu adalah upaya untuk menutupi kejahatannya. Kemudian Santiago Gelon dan Pedro David mengakui telah terlibat dan Humberto Castro Munoz mengaku telah melakukan penembakan tersebut. Jadi Santiago dan Pedro dihukum dengan tahanan rumah selama 15 bulan karena telah menutupi kejahatan tersebut. Dan Humberto Castro Munoz dijatuhi hukuman 43 tahun penjara, tetapi dikeluarkan setelah 11 tahun penjara karena berperilaku baik. Keluarga Andres Escobar telah mencoba mengajukan banding atas perlakuan tidak adil ini, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Sebelum kita membahas kasus ini lebih lanjut, aku akan bahas sedikit mengenai Kolombia. Sejak pertengahan 1960-an, konflik di Kolombia berkecamuk antara pemerintah Kolombia, sindikat kejahatan, dan kelompok paramiliter. Sebagian besar konflik telah dipicu oleh perdagangan narkoba dan tempat kejahatan yang terorganisir yang berkembang pesat, hingga mengakibatkan penduduk sipil sering terjebak di dalam baku tembak. Sepanjang akhir 1980-an dan awal 1990-an, Pablo Escobar yang juga disebut dengan Raja Kokain yang terkenal di Kolombia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Diperkirakan bahwa pada puncaknya, organisasinya memasok 80% kokain yang diselundupkan ke Amerika Serikat dan menghasilkan pendapatan pribadi lebih dari 21 miliar US dollar dalam setahun. Konflik juga memungkinkan para penjahat untuk bertindak dengan sikap tidak bermoral. Sebenarnya antara Pablo Escobar dan Andres Escobar tidak memiliki hubungan saudara, tapi meninggalnya Andres Escobar diduga terkait dengan Pablo Escobar. Jadi kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar mendukung Nacional Atlético di mana Andres juga berada di klub tersebut. Para pemain juga diundang ke peternakan Pablo Escobar untuk menghadiri pesta dan menerima bonus. Tapi Andres Escobar dengan rendah hati menolak tawaran dan hadiah itu. Karena itu bukan dunianya, seperti yang aku bilang sebelumnya, dia orangnya sopan, serius, dan taat pada keyakinannya. Jadi pada dasarnya dia juga tidak mau terlibat.
Sementara itu, Galen bersaudara adalah pengedar narkoba yang telah meninggalkan kelompok Pablo Escobar dan bergabung dengan kelompok Los Pepas dan membantu kelompok ini untuk menjatuhkan Pablo Escobar. Dalam film dokumenter diklaim bahwa jika Pablo Escobar masih hidup, maka Andres Escobar tidak akan menjadi sasaran Galen bersaudara karena Pablo Escobar adalah seorang fanatik sepak bola dan dia juga berteman dengan para pemain tim nasional. Selain itu, banyak orang percaya kalau Humberto Castro melakukan penembakan atas perintah majikannya, yaitu Santiago Galen, karena telah kalah taruhan yang menyebabkan kerugian besar, namun polisi tidak memiliki bukti. Tapi dikatakan juga kalau yang melakukan penembakan pada malam itu bukan Humberto Castro Munoz, melainkan Galen bersaudara yang kemudian membayar seorang tokoh penting untuk menyuap kantor kejaksaan hingga penyelidikan pembunuhan diarahkan kepada Humberto Castro Munoz. Dan juga awalnya pengadilan menjatuhkan hukuman 43 tahun penjara terhadap Castro Munoz. Tapi hukumannya dikurangi menjadi 26 tahun. Hingga pada tahun 2005, pengadilan memutuskan Humberto Castro Munoz bebas, jadi dia hanya menjalani hukuman selama 11 tahun. Keluarga Escobar tentu saja merasa terpukul dengan putusan ini. Dario Escobar yang merupakan ayah Andres bilang, kalau di Kolombia sudah tidak ada keadilan. Mereka telah menipu negara ini dan keluarga kami dengan mengatakan Munoz dipenjara 43 tahun, tapi sekarang pelaku sudah bebas. Peristiwa yang dialami Andres Escobar membuat banyak pihak terkejut, hingga muncul banyak spekulasi dari orang-orang yang mungkin malam itu Andres Escobar berdebat dengan mereka yang kebetulan sudah mabuk, dan tanpa disadari Andres telah terlibat dengan orang yang salah dan waktu yang salah. Ada juga yang berspekulasi mungkin itu reaksi dari penggemar berat tim Kolombia lainnya yang tidak dapat menerima gol yang dilakukan Andres Escobar yang menyebabkan kekalahan tim mereka, atau mungkin saja itu adalah balas dendam atas perbuatan Pablo Escobar. Tapi siapa yang sebenarnya berada di balik kejahatan itu tetap tidak ada yang mengetahuinya. Setelah Andres Escobar meninggal, keluarganya mendirikan proyek Andres Escobar untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung belajar bermain sepak bola. Saudara laki-lakinya juga menceritakan bagaimana Andres tidak pernah berusaha menggunakan ketenarannya untuk keuntungannya, dan dia tidak rumit, dia orangnya rendah hati. Begitu juga tunangan Andres secara terbuka memberikan penghormatan kepadanya. Dia bilang, dia akan menjadi suamiku, ayah dari anak-anakku, yang tersisa adalah cintaku, cinta yang dia berikan untuk negaranya, dan cinta yang dia berikan kepadaku. Sementara itu, bagi orang-orang, Andres Escobar juga telah dianggap sebagai panutan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dikenal karena mengenakan setelan jas, tidak pernah menolak untuk memberikan tanda tangan, dan dedikasinya untuk meningkatkan dirinya sebagai pesepak bola. Kecintaan para penggemar terus berlanjut kepada pahlawan mereka yang jatuh. Terbukti bahwa setahun sekali, penggemar membawa fotonya ke pertandingan internasional, dan pada tahun 2002, sebuah patung dirinya diresmikan di Medellin, Kolombia. Anyway, itu adalah informasi yang aku dapatkan dan aku dapat bagikan pada kalian. Kalau masih ada informasi yang kurang, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah merekomendasikan kasus ini. Dan kalau kalian mau aku bahas kasus yang lain, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Well, thank you guys for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.